Halo semuanya, selamat datang di Uncle Joe channel ya, Uncle Joe Story. Mungkin lagunya boleh dimatiin biar nggak copyright gitu. Baiklah, gue mau bikin Q&A ya. Hari ini ada hari Minggu, udah seminggu ya, gue biarin itu. Oke, Q&A sepanjang minggu ini. Banyak banget ya yang bertanya ya di YouTube. Komen ya, gokil juga nih. Oke, kita cari yang 6 hari lalu ya. Start terakhir dari mana nih? Oke, ini dia. Oke, 6 hari lalu. Dari ini kayaknya udah belum ya? Oke, di videonya sampai jumpa 6 hari yang lalu. Di situ ada Uncle dari Aditya Nugraha ya. Uncle tolong bikin konten bagaimana cara Uncle maintenance dan development karyawan Uncle Joe. Oke. Dan job desk HB. HB itu apa? Head bar kali ya. Kru dan lain-lain. Makasih banyak ya. Coba gue cek dulu. Oke, nanti ya gue akan coba bikin ya spesial khusus untuk pertanyaannya Bro Aditya nih, Aditya Nugraha. Lalu ada lagi HPP berapa itu Paman? Blue Coral. Blue Coral itu HPP-nya berapa ya? Mungkin 9.000 mungkin. Lupa ya, ntar coba gue cek ke finance. Lalu dari ini cara kasih insentif ke barista ini ada yang nanya dari Wayu Oka, Dua Yu Oka ya. Boleh tahu gak berapa persentase penjualan harian yang dipakai untuk insentif para barista? Thank you. Persentase dari penjualan harian dipakai untuk insentif barista. Bentar, berapa persennya itu ya? Mungkin 2-3% kali ya? Berapa persen tuh? Ya, kayaknya sih 2-3% kali dari omset ya. Tapi kan harus ada pencapaian tertentu, bro. Ya, jadi bukan cuma dari persentase, tapi kalau mencapai angka tertentu keluarnya sekian rupiah, angka tertentu sekian rupiah. Dari Mahe saja, Mahe. Uncle bikin tutorial bikin espresso pakai rockpresso, soalnya masih sering gagal nih. Gue nggak pakai rockpresso di sini, tapi mungkin nanti kalau gue mampir ke tempat teman yang memang udah punya rockpresso, gue mau coba belajar, coba bikin espresso pakai rockpresso ya. Nanti di situ mungkin baru gue bisa sharing. Karena kan gue share-nya apa yang udah gue lakukan atau yang gue pakai di sini. Kalau yang nggak gue pakai, gue nggak berani sharing. Gitu, jadi kayak orang yang nge-review mesin kopi tapi dia nggak punya kedai kopi gitu, atau nggak pakai daily mesinnya gitu, jadi kayak kurang kredibilitasnya. Oke deh ya. Dari Malaysia, Viva Forever, please datang ke Malaysia, saya nak join your class. Gitu ya ngomongnya ya. Jauh kali ya, mungkin kalau diongkosin gue mau lah ya. Akomodasinya ditanggung. Ini ada yang komen Azim Adestia, ini 5 April 2021. Maksudnya apa ya? Mungkin karena mau bukanya kali ya, mau opening kedai kopinya kayaknya ya. Lalu dari Wahyu Aji. Nah, Wahyu Aji dia komentar aja sih, bukan bertanya sih. Motivator dan semangat berkecimpung di dunia kopi. Nah, dia cuma memberikan pernyataan aja, bukan pertanyaan ya. Lalu apa lagi ya? Duniaku perjalananku. Ngerinya sekarang coffee shop masih ada aja yang syaratnya nyerahin sama atau nahan ijazah. Bener gitu, Dis? Ada? Yang ngelamar nahan ijazah gitu ada di coffee shop? Belum pernah denger ya? Itu kayak udah lama banget. Maksudnya kayaknya di milenial kayak nggak gitu pengaruh juga ya? Iya, kalau gue sih jujur di sini nggak ada ijazah. Memang waktu ngelamar pekerjaan menyertakan fotokopi ijazah, iya banyak yang begitu. Tapi bukan yang asli.
Dan kayaknya gue juga males baca juga ya ijazah ya, karena nggak ada korelasinya gitu sama kerjaan. Ya anyway, beda-beda masing kedai kopi ya masing-masing. Tapi buat yang nahan ijazah ya, kalian siapa tahu nanti kalian yang ditahan. Waduh, jangan nahan-nahan deh ijazahnya. Kasihan loh. Nah ini oke. Wah, makasih banyak Uncle penjelasannya. Next step setelah menentukan gaji karyawan itu gimana? Tanda tangan kontrak, apa aja yang diperlukan untuk sebuah kesepakatan sampai karyawannya kerja, Uncle. Gue nggak tahu ya. Masing-masing budaya dalam satu perusahaan tuh beda-beda. Mungkin ada yang memang harus pakai kontrak, ada yang lu gimana Dis? Kalau lu sedang pakai kontrak gak kalau kerja? Atau ngeflow begini aja? Lebih senang enggak sih, cuman kalau misalkan memang peraturan di tempat kerja harus pakai kontrak ya udah. Maksudnya lu lebih senengnya ngeflow begini aja gitu ya? Oh, oke. Nah itu beda-beda ya kalau menurut gua. Contohnya kayak di film Cek Toko Sebelah ya, kan si Erwin itu kan anaknya si Ko Afuk ya. Dia kan udah bekerja di perusahaan profesional, lalu disuruh handle tokonya Ko Afuk kan, Cek Toko Sebelah itu. Tapi dia berusaha menerapkan beberapa sistem-sistem yang memang sudah profesional, yang manajemen yang inilah, tapi ternyata tidak kompatibel dengan bentuk bisnisnya. Nah gua nggak tahu budaya di tempat coffee shop yang lain, tapi kalau di bagi gua yang lebih penting adalah kinerja aja sih gitu. Mau ada kontrak atau nggak ada kontrak, tapi memang sebaiknya sih mungkin kalau mau berkembang, mau scale up perlu pakai kontrak kali ya. Ya gua perlu nanti kalau udah ada yang ngurusin deh HRD lah, baru gua nggak sempet ngurusin gitu-gituan. Oke, lalu Uncle mau tanya dong, UKM yang cocok libur pegawai dalam sebulan berapa kali ya? Dan untuk tanda tangan kontrak bagusnya seperti apa? Tadi ya, kalau tanda tangan kontrak gua udah jawab tadi soal kontrak. Kalau cocoknya libur pegawai, menurut gua sih mungkin sama seperti, karena kita di industri F&B itu di under departemen Kementerian Pariwisata ya, which is memang jadi salah satu tempat tujuan atau wisata jadinya. Di situ mungkin hari rame-ramenya tuh ya weekend karena orang udah lagi libur kan. Kalau gua sih di sini di rolling ya seminggu sekali gitu. Lah, Bang Randy datang. Jadi seminggu sekali kalau di Uncle Joe, gua nggak tahu di tempat kalian. Tapi mungkin kita kasih fleksibel ke barista, ke yang kerja. Kalau mau ngambil hari libur, mau izin, mau cuti ya diajukan aja. Yang penting sama-sama koordinasi aja gitu sih kalau menurut gua. Uncle mau nanya, ini itu udah nanya tuh, enggak ya? Mau nanya, enggak deh. Boleh gak? Banyak tuh yang suka nanya, Uncle mau nanya boleh gak? Itu aja udah nanya loh, boleh gak? Ketika udah dapat barista dari nol, kira-kira berapa lama waktu barista untuk belajar sampai launching si coffee shop tersebut, dan sebaiknya merekrut barista itu dari kapan, sebelum coffee shop itu launching atau sesudah? Ya sebelum lah ya pasti ya. 2 minggu maksimal, paling cepat tuh 2 minggu sebelum buka opening udah mulai training, udah mulai R&D, udah mulai ngajarin SOP, itu 2 minggu lah ya. Kalau mentornya Uncle Joe boleh gak? Boleh, yang penting cocok ya. Kalau cocok, kan gini, kemarin nih ada yang dari Banten ke sini untuk pakai jasa konsultan gitu ya. Kan kalau untuk konsultan gitu kan harus cocok ya, dua-duanya, baik dari si owner, si klien maupun gua gitu. Nah kalau dari sisi gue cocok gak kerjaannya, ya mungkin karena lebih ke penawaran ya, harganya cocok atau enggak. Lalu kalau dari sisi klien sama personal guanya nih cocok atau enggak, kalau cocok kita bisa kerjasama. Kayak pacaran lah gitu kan, harus nyari kecocokan. Karena gue ngomongnya selalu apa adanya gitu, gue gak suka kalau klien udah pakai jasa gue tapi kagak nurut gitu. Kan ruginya di dia ya. Jadi sebaiknya kalau memang mau pakai jasa gue ya nurut aja gitu. Lu udah bayar, terus kalau kagak nurut kan sayang. Jadi sebaiknya
karena gue ngomongnya selalu to the point dan apa adanya, dan gue mengatakan apa yang harus gue katakan, bukan apa yang ingin klien dengar. Kalau yang seneng-senengnya aja mungkin gampang ya gitu ya, kayak kayak lagi. Gue nggak ngomongin yang ingin didengar oleh klien, tapi yang harus ya. Kalau ada kasus kejadian misalkan ada orang yang tidak dalam struktur organisasi tapi ngatur-ngatur gitu, ya gue ngomong apa adanya gitu. Ngapain dia ngatur-ngatur, nggak ada di struktur organisasi gitu loh maksudnya ya. Jadi gue akan to the point aja ngasih taunya. Oke, lalu ada oke nih, halo Uncle, mau tanya nih, aplikasi rekomendasi yang tidak berbayar yang bagus buat kedai kopi. Dulu gue pakai yang tidak berbayar, namanya iRip. Nanti gue tag screenshot ya, iRip itu download aja gratis, pakai bisa digunakan. Hanya saja plus minus yang berbayar sama yang tidak berbayar. Tentu ada fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh yang gratisan. Contohnya misalnya kalau yang gratisan itu kan barista di bar tuh bisa ngotak-ngatik tuh di dalamnya. Kalau yang berbayar kan nggak bisa. Barista atau karyawan atau kasir nggak bisa ngotak-ngatik dashboardnya. Tapi kalau yang gratisan tuh semua orang bisa masuk gitu. Ya itu mungkin buat beberapa kedai kopi atau manajemen mungkin agak cukup perlu dikontrol di titik hak aksesnya ya gitu. Nah mungkin kalau yang gratisan tidak punya hak akses. Lalu apa lagi ya? Bang, gue mau nanya apa sih peran dan apa yang dilakukan oleh manajer dalam coffee shop? Anyway, gue udah balas kan di sini. Gue bilang mau bikin videonya khusus buat pertanyaan ini, job desk si seorang manajer. Dan gue udah bikin videonya, akan tayang. Gue belum tahu kapan mau gue tayangin ya. Nanti gue cek dulu schedule-nya, jadwalnya. Salam dari owner The Coffee sekarang Malang. Salam, halo Malang. Wah gokil ya Malang ya. Nah ini Tri Cahya Agung Meyanto. Woi, Tri Cahya Agung, ini 4 orang atau 1 orang ya? Tri Cahya Agung Meyanto. Panjang banget nih coy, gokil ya. Tapi topiknya menarik dan cukup berat menurut gue ini. Gokil ya nih, gue bacain. Setelah 1000, jadi gue memang punya mimpi ada 1000 kedai ya. 1000, maksudnya bukan 1000 kedai, 1000 UKM baru yang lahir dari workshop gue, itu target gue. Terus dia nanya setelah 1000 dapet mau ngapain gitu. Tentu kan angka 1000 itu ya target personal gue ya, pencapaian gue pribadi. Terus kalau gue nanti udah mencapai 1000 mau ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, begini aja udah, gue tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Hanya saja untuk memotivasi gue untuk berdampak buat industri UMKM di Indonesia ya, gue menentukan sebuah target gitu, 1000 UKM baru. Mungkin nanti gue kalau udah mencapai titik tertentu, gue mungkin memutuskan untuk pensiun gitu ya. Mungkin mau menghabiskan waktu di gunung gitu, bertapa. Gimana Dis? Gitu kali, gue cocok gak ya di gunung ya Dis? Cocok-cocok aja lu mah. Apa gitu, belum juga dipikirin langsung tiba-tiba cocok ya. Dasar dia tuh memang satu nih ya anak nih. Apa pendapat Uncle soal sustainability industri kopi di Indonesia? Sadis banget nih pertanyaan. Harusnya menjawab pertanyaan ini adalah Pak Anton Apriantono ya, Ketua Dewan Kopi Indonesia. Pak Anton silakan. Pendapat gue tentang sustain, aduh, gue nggak bisa jawab bro. Terlalu berat, aduh gimana ya? Karena buat gue yang penting adalah si entrepreneur-nya ini bisa mencapai mimpinya aja gitu lewat kendaraan yang dia pakai, yang dipilih. Saat ini kan kalau bagi gue ya, gue ada di industri kopi di sini adalah kendaraan gue untuk mencapai impian. Jadi yang paling penting adalah temukan impiannya dulu, dreams-nya apa, dan pilihlah kendaraannya. Nah kendaraannya saat ini adalah kedai kopi di gue nih. Tapi dalam perjalanannya gue mencapai mimpi gue itu, kan gue nggak mau cuma sekedar ngomongin cuan doang dong. Kita mau ada dampak secara sosial, secara lingkungan, secara ke industri itu sendiri gitu. Nggak cuma soal mikirin duit doang. Jadi ya gue melakukan namanya workshop, sharing ke orang-orang, dan gue mentoring banyak orang untuk
berhasil juga seperti apa yang gue lakukan di sini. Ketika gue udah break even point ya gue pengen bantu teman-teman yang belum BEP jadi BEP gitu dong. Jadi gue nggak terlalu bisa komentar soal sustainability karena bukan ranah gue juga gitu. Harusnya cocoknya mungkin yang memang para stakeholder yang punya pemangku kekuasaan kali ya. Karena kompleks bro ngomongin industri kopi itu, karena kopi kita juga dikuasai oleh partai tertentu gitu. Jadi gue bukan ranah gue lah buat komentar. Ya gitu ya. Oke, dan sudah barang pasti kondisi lingkungan yang berubah akan sedikit banyak berpengaruh kepada climate change. Nah, gue aja nggak ngerti climate change apa gitu. Gue cek Google dulu deh. Maklum ya bro, gue nih bener-bener pelaku usaha yang, gue tuh apa ya masih newbie lah, masih baru belajar gitu. Climate change adalah learning by googling, perubahan iklim. Ini apa nih, climate change yang ujung berdampak pada produksi kopi sisi petani baik kualitas. Gua nggak bisa komentar karena gua nggak mau komentarin soal ini karena bukan ranah gua dan gue juga nggak gitu ngerti, bukan expertise-nya gue di situ. Ya punten nih Tri Cahya Agung Meyanto, gua nggak bisa komen soal itu. Saya cuma pengen tahu aja pendapat Uncle pribadi, soalnya menurut saya topik ini cukup menarik untuk dibahas gitu. Mungkin ini lebih ke di hulu ya, teman-teman di hulu kali ya yang harusnya bisa berbicara, karena gue itu kan bukan di hulu, gue di hilir, di kafe itu pun peran gue cuma ya berapa persen. Kan dari petani 30%, prosesor 30%, roastery 30%, di industri di kafe itu cuma perannya 10%. Jadi gue nggak gitu punya kapasitas buat bicara soal ini. Mungkin nanti teman-teman di hulu kali yang menjawab. Nanti kesempatan gue bakal diskusi ya. Oke, lalu dilanjutin di komen bawahnya. Soalnya Uncle kan mainnya di skala UMKM nih sekarang, dan coffee shop, kedai, warung kopi yang levelnya UMKM jumlahnya jauh banget dibandingkan dengan coffee shop yang levelnya specialty di Indonesia. Maksudnya jumlah jauh banget, jumlah banyaknya atau apanya nih? Siapa tahu Uncle bisa kasih pendapat yang nantinya bisa jadi insight-insight buat kita yang levelnya masih UMKM soal sustainability industri kopi. Mungkin kalau lu punya kedai kopi levelnya UKM, bukan sustainability industri kopinya kali ya, bisnisnya kali, unit bisnis yang memang di ranahnya lu gitu. Kalau gue kan berusaha menjaga sustainability-nya si Uncle Joe, bukan secara industri secara keseluruhan, enggak. Gue cuma punya effort atau punya dampak dalam ranah gue doang gitu, di lingkup gue doang, bukannya secara keseluruhan industri secara global ya. Gitu. Jadi mungkin nanti Pak Anton yang bicara ya soal ini. Topiknya berat nih men. Oh minum dulu deh. Mantap. Lalu di negara-negara maju coffee shop sudah berpikir ke arah sustainability industri kopi dalam kurun waktu paling nggak 10 tahun terakhir. Wow, informasinya luar biasa. Kalau gue lebih tertarik sama lu punya mimpi apa, bagaimana cara lu mewujudkannya. Gue lebih tertarik sama hal begitu. Personal lah, lebih ke personal lah. Gue senang kenapa gue sharing tentang workshop bisnis kopi, pelatihan-pelatihan, bahkan gue melengkapi materi-materi workshop itu lewat YouTube. Karena gue mau orang-orang peserta workshop yang ikut workshop gue mencapai goalsnya, mimpinya secara personal. Gue nggak terlalu berharap secara global punya impact ke industri kopi secara keseluruhan, enggak. Gue cuma pengen para masing-masing personal ini bisnisnya sukses, margin profit ya, terus punya dampak yang positif buat ke keluarga, hubungan ke keluarganya, sehingga secara ekonomi dia lebih sustain ekonomi keluarga ini. Kalau mereka sustain di situ, tentu waktunya lebih fleksibel dong, ngatur waktu pribadinya, sehingga dia bisa memprioritaskan untuk keluarganya dia. Jadi gue nggak terlalu punya goals untuk sampai berimpact gede banget secara nasional atau industri secara global, enggak. Gue pengen keluarga-keluarga itu punya keadaan ekonomi yang baik sehingga dia bisa memprioritaskan anak dan istrinya. Gitu aja sih. Ya biar nggak terlalu sibuk ngurusin duit mulu gitu ya. Karena yang paling penting menurut gue adalah
keluarga lu, the most important thing ya. Kadang banyak anak-anak orang tua sekarang itu super sibuk sekali dengan pekerjaannya sehingga melupakan hal-hal yang penting dalam kehidupan, yaitu keluarga. Makanya banyak anak yang dilupakan, yang ditinggalkan, sibuk sama gadget, biar anteng ya kasih gadget aja. Jadi gue lebih ke sana ya arahnya. Gue nggak terlalu mikirin juga industri, bukan nggak mikirin ya, tidak pernah berpikir bahwa akan punya impact sebesar itu gitu. Kalau memang nanti mungkin punya impact ke situ ya gue bersyukur aja. Oke, udah waktunya nih Indonesia kita ramein dengan topik kayak gini. Gue nggak tertarik jujur. Gue lebih tertarik sama lu bisa do something with your family gitu. Anak tidak dilupakan, istri nggak dilupakan, ya buat mereka bahagia. Mencapai impian demi impian, bentangkan semua maumu dan raih semuanya. Itu aja kalau gue sih. Oke, lalu apa? Tapi yang jelas pasti bermanfaat buat industri kopi kedepannya. Bisa jadi referensi. Mungkin nanti kayak Fanny Jesslyn atau Mira Yuda lah yang bicara soal beginian. Gue mah bukan kapasitasnya bro. Gue mah street coffee shop lah. Ini kelas-kelas jalanan lah gue nih. Saya dan beberapa teman pelaku industri lainnya punya ketertarikan yang sama terhadap topik ini. Bakalan seneng kalau Uncle Joe bikin khusus soal topik ini. Oke. Oke, mungkin gue sempat sounding untuk mungkin live IG buat ngobrolnya bisa tektokan gitu. Ternyata nangkepnya dia nggak berani tampil depan kamera, ya wis. Oke, ya gue rasa gitu doang sih ya kalau soal ini. Jadi mungkin gue berharap bisa ngobrol langsung sih sama si Tri Cahyo ini ya. Oke lanjut ya. Next, Uncle punya kontak supplier distributornya fresh milk gak dari Indomilk? Ada, udah gue bales ya. Namanya Pak Rizky. Beliau beliau adalah prinsipal secara nasional Indomilk. Jadi mau lo di daerah manapun di seluruh Indonesia, selama lu butuh Indomilk harusnya bisa ya. Nanti bisa di-handle sama Pak Rizky. Coffee Shop Uncle Joe Bogor, alamatnya ada di mana? Anyway, bio ataupun profile Instagram gue tuh jelas-jelas ada Google Map-nya gitu. Ada di situ, bisa diklik. Ataupun di about channelnya Uncle Joe Story itu ada di sana, ada link-link yang memang lu bisa cari informasi tentang Uncle Joe Coffee Shop, which is lu pun bisa nge-search di Google, ada detail alamatnya. Tapi kalau lu sampai nanya di kolom komentar alamatnya Bogor di mana, ada di Jalan Gedong Sawah ya, di belakang Hotel Salak Heritage Bogor. Saya setuju Uncle, sikap ownership harus dibentuk saat kita masih kerja ikut sama orang. Oke, betul. Dari Jimmy Aryawan Walujo, Uncle Joe, saya punya plan buka kedai kopi, kedai di kafe di desa ya, coffee shop di desa. Kira-kira persyaratan awal apa aja yang perlu dipenuhi agar bisnis bisa berjalan lancar? Bisnis bisa berjalan lancar apa ya? Menurut gua adalah sebelum melangkah ke sana lu harus punya goalsnya, tujuannya dulu ya. Karena lu kan pengen mencapai tujuan lu adalah bisnis berjalan lancar. Jadi tujuannya adalah bisnisnya berjalan lancar. Jadi miliki dulu itu goalsnya apa, terus miliki dreamsnya gitu ya, miliki sesuatu yang mau dikejar. Jadi secara personal si pelaku bisnisnya nanti ketika lu udah menjalankan bisnis kopinya ya, lu sebagai pelaku udah punya sesuatu yang memotivasi lu. Jadi bisnis itu pasti akan ada hambatan, tidak lancar. Ya pasti akan ada naik turun, ketemu jalan berbatu, berkerikil, banyak polisi tidur. Ya lu perlu elunya gitu, pelakunya bagaimana menghadapi tantangan itu. Jadi tidak ada tuh bisnis lancar aja tuh nggak ada, pasti ada challenging, ada tantangan ya. Kita pun juga berusaha untuk hidup dengan berbagai potongan-potongan sana sini, pajak, preman, ormas yang minta sumbangan. Itu kan kalau diakumulasi secara global total itu juga berpengaruh banyak loh sama keuangan. Oke, masih pengen punya dari Mul TSSM. TSMN itu apa ya?
Masih pengen punya kedai kopi? Masih banyak mikir-mikir maksudnya. Ya nggak apa-apa, mikirin aja terus. Maksud gua nggak semua orang membangun kesuksesannya dari sebuah kedai kopi. Bisa dari banyak hal ya. Karena gua ada di sini, makanya kenapa gua banyak sharing soal kedai kopi. Oke, saya mau mulai bisnis kopi nih Uncle, tapi lokasinya bisa dibilang belum terlalu terkenal dengan kopi. Ngaruh nggak kalau misalkan saya pas awal buka langsung pasang harga sesuai pasaran kota misalnya, yang jelas sudah tidak asing dengan coffee shop. Oke, jadi dia mau buka kedai kopi tapi di lingkungan yang belum ada kedai kopi, lalu jualnya dengan harga yang seperti yang udah ada di kota-kota yang udah banyak kedai kopinya. Kalau menurut gue sah-sah aja, lu mau jual mau mahal pun juga terserah gitu ya. Lu owner kan, lu bisa melakukan apa aja yang lu mau gitu. Tinggal bagaimana cara lu untuk bisa ngejual barang itu. Gue nggak terlalu tertarik ya untuk bermain di soal harga gitu, perang harga gue nggak terlalu tertarik. Karena menurut gue kalau udah perang harga udah males gitu, mendingan gue keluar. Sejak pandemi banyak kopi literan ya, itu semua sampai hari ini, wah itu udah ancur-ancuran harga jualnya, ada yang seliter 60.000 gitu ya. Gua dari awal buka literan sampai hari ini harga gue nggak pernah berubah segitu aja. 168.000 per liter, ambil 2 liter 198 gitu. Jadi itu aja, gue nggak mau ikut-ikutan diskon sana sini gitu. Menurut gue nggak worth it lah untuk perang harga, capek juga sih ujung-ujungnya. Oke, apalagi ya, salah fokus sama sepatunya. Apa sih? Salam sukses Uncle Jo. Baik. Dari Ahmad Wahyudi, untuk mesin espresso sama grindernya pakai apa? Oke, ini di video tutorial black latte ya. Jadi gue pakai mesin espressonya Promac karena Promac itu professional mesin singkatan ya. Satu grup sama Rancilio dari Itali, dan grindernya gue pakai Wega. Ya Wega juga dari Itali. Gitu paling ya. Ahmad Wahyudi. Selesai Q&A minggu ini. Thank you banget yang udah nanya. Semoga menjawab pertanyaan kalian. Juga semoga bisa ngasih insight-insight ya sama kalian. Anyway, gue disclaimer aja bahwa apa yang gue sampaikan di sini jangan jadiin patokan atau berkonsultasi lewat video ini, jangan. Kalau kalian mau melakukan action atau tindakan terkait sama bisnis kalian, ya mungkin pakai jasa profesional ataupun berkonsultasi di level yang lebih personal gitu ya. Kan gue juga di sini ada workshop, ada pelatihan yang gue bikin untuk mentoring maupun konsultan. Jadi kalian silakan pilih aja mana yang cocok, apakah datang ke sini ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol, itu bebas kalian mau lakukan itu, atau mau pakai jasa konsultan secara personal boleh juga, atau hanya ikut workshop doang gitu ya, atau personal mentoring yang cuma 30 hari selesai, 90 hari selesai. Bebas, kalian silakan nyamannya, cocoknya sesuaikan dengan kebutuhan kalian ataupun yang dibutuhkan sama kalian. Dan terdekat adalah workshop tanggal 28 Februari bulan ini. Itu bisa cek link informasinya detail di deskripsi. Kalian bisa tanya-tanya juga WhatsApp secara personal sama gue langsung. Anyway, WhatsApp itu gue yang pegang sendiri ya. Jadi gue nggak punya admin dan gue langsung balesin secara personal sama kalian. Gitu aja kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.